Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita, channel tempat kita belajar, berdiskusi, dan membahas soal-soal CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SKB CPNS Kesehatan tentang Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal-soal yang akan kita bahas merupakan soal-soal yang sering keluar pada ujian SKB CPNS Kesehatan. Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga patut dicabut dan digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010, E. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008. Silakan teman-teman jawab sebelum kita lihat di pembahasan. Untuk kunci jawaban nomor 1 adalah C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan di Jakarta pada tanggal A. 12 September 2009, B. 14 September 2009, C. 12 Oktober 2009, D. 13 Oktober 2009, atau E. 13 November 2009. Kita lihat di pembahasan. Kunci jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Soal berikutnya, keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi, merupakan definisi dari A. Kesehatan, B. Kesehatan paripurna, C. Sumber daya bidang kesehatan, D. Alat kesehatan, atau E. Tenaga kesehatan. Baik, kita lihat pembahasannya. Kunci jawaban yang benar adalah A. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal 1, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatur,
mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat disebut A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan kesehatan farmasi, C. Pelayanan kesehatan terapi, D. Pelayanan kesehatan tradisional, E. Pelayanan kesehatan modern. Kita lihat di pembahasan soal. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jelas ini adalah pengertian dari pelayanan kesehatan tradisional. Soal berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi A. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder, B. Pelayanan kesehatan umum dan khusus, C. Pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, D. Pelayanan kesehatan dependen dan independen, E. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Untuk pembahasan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal 30 dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas 1. Pelayanan kesehatan perseorangan, 2. Pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi untuk jawaban soal adalah E. Soal berikutnya, setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada kondisi A. Seseorang dengan luka ringan, B. Seseorang atau pasien tanpa wali atau keluarga, C. Seseorang penganut hukum adat tertentu, D. Seseorang dengan penyakit yang bisa menularkan dengan cepat ke masyarakat, dan E. Semua jawaban benar. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu dijelaskan pada pasal 56, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Kemudian di ayat 2, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada 1. Penderita penyakit
yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas. 2. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau gangguan mental berat. Jadi untuk jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi A. Pelayanan menggunakan keterampilan dan ramuan. B. Pelayanan menggunakan ramuan dan doa atau mantra. C. Pelayanan menggunakan ramuan dan sugesti. D. Pelayanan menggunakan keterampilan dan media perantara. E. Semua benar. Untuk pembahasan soal, yaitu sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dijelaskan pada ayat 1, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 1. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang perbaikan gizi perorangan dan masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan upaya peningkatan gizi adalah A. Perbaikan pola makan sesuai dengan pola gizi seimbang. B. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. C. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Dan E. Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang melalui penyuluhan. Dijelaskan pada bab 8 tentang gizi, yaitu pasal 141 pada ayat 1, upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Kemudian di ayat 2, peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui 1. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. 2. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. 3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 4. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Jadi untuk option yang tidak sesuai atau bukan merupakan upaya peningkatan mutu gizi adalah option E. Soal berikutnya, larangan tindakan aborsi diatur dalam pasal A. 57, B. 72, C. 75, D. 85, dan E. Pasal 95. Untuk penjelasan mengenai larangan tindakan aborsi adalah pada pasal 75. Pada ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian pada ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi untuk larangan aborsi itu dijelaskan pada pasal 75. Untuk kunci jawaban yang benar adalah C. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Semoga lolos CPNS tahun ini. Amin.